Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Kepada para tukang ya, para tukang para muadzafin, para pekerja di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, baik bapak-bapak, saudara dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita sesuai dengan jadwal kegiatan setiap hari Kamis, yaitu kajian untuk para muadzafin, para pekerja di Ma'had Al-Furqan. Dan kebetulan pada pagi ini adalah tepatnya jadwal untuk saya. Ya, apa yang akan kita bahas pada pagi ini? Jadi sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya, yaitu judulnya Hakikat Cinta kepada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya kok ya pas banget gitu ya. Judulnya saya kira sangat pas karena sekarang bulan Rabiul Awal ya. Ini lagi semaraknya, tadi malam juga ramai gitu ya. Jadi sekarang tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi masalah tanggal kelahiran Rasulullah itu diperselisihkan di kalangan para ulama ahli sejarah. Namun tidak dipungkiri bahwasanya beliau adalah lahir pada bulan Rabiul Awal. Baiklah bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian pada pagi hari ini. Kenapa kita ini harus mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ada apa? Kenapa kita kok mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena beliau adalah seorang rasul. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membawa wahyu kepada seluruh umat manusia. Jadi ini adalah merupakan alasan yang paling kuat kenapa kita mencintai Rasulullah SAW, karena beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa dalil seperti firman Allah taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ayat 29. Allah taala menyatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan dalil yang pertama. Dalil yang kedua bahwasanya beliau adalah seorang rasul, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Al-ayah. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qabli rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya adalah para rasul. Jadi beliau adalah di antara rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Allah taala telah mengutus para rasul. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah taala juga berfirman,
maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kaum laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini alasan kenapa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang rasul yang termulia dan beliau adalah termasuk ulul azmi. Ya, beliau termasuk ulul azmi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasul-rasul yang Allah utus ke dunia ini. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah suri tauladan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah Ta'ala dan pada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alasan kenapa kita mencintai Rasulullah SAW, karena beliau diutus sebagai suri tauladan untuk kita semuanya, sebagai contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang termulia di dunia ini melainkan melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada beliau semuanya adalah indah, contoh yang mulia bagi umat Islam, baik dalam masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba bermuamalah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh beliau sangat mulia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan sesama manusia, maka sungguh kita dapati dalam sirah beliau, dalam sejarah beliau, beliau adalah manusia terbaik, contoh yang paling agung yang pernah ada di permukaan bumi. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ibadahnya nomor satu beliau, sehingga Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang paling mulia. Dalam sisi bermuamalah, dalam berakhlak, dalam bergaul, maka Rasul adalah sangat mulia, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta, pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah menjelaskan dengan jawaban yang simpel dan mencakup, khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya perangai Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran yang telah termaktub. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan untuk umat Islam, maka tidak pantas bagi kita mengambil contoh, mengambil tauladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, karena setiap manusia yang meninggal dunia akan ditanya tentang tiga perkara. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Jadi setiap manusia yang akan meninggal dunia dan ketika dikubur, maka akan ditanya tentang tiga hal ini. Siapa Tuhanmu?
apa agamamu dan siapa nabimu. Maka bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, yang menyembah kepada Allah sebagaimana menyembahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut di alam kuburnya. Sehingga ini sangat penting bagi kita semuanya untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, karena tiga-tiganya saling berkaitan. Kalau ditanya tentang Tuhanmu, kalau dia tidak punya Rasul, bagaimana dia akan menjawab? Kalau dia ditanyakan tentang agama, lalu dia tidak punya Rasul, tidak mengikuti Nabi, bagaimana dia akan menjawab? Kalau tidak dia mengenal Nabi Muhammad, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan siapa nabimu? Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mengenal dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ringkas saja. Kemudian Allah taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, lebih mencintai kepada Allah Ta'ala daripada keluarga kita, lebih mencintai Rasulullah SAW daripada keluarga kita, harta kita, dan seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, jika itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal. Ini adalah perkara-perkara yang kita semuanya maklum. Secara naluri manusia cinta terhadap semuanya itu. Namun para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap itu semuanya tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana wujud cinta kita cinta lebih cinta kepada Allah, kepada Rasulnya daripada itu semuanya? Maka insya Allah maklum bahwasanya kita punya orang tua, kita punya keluarga, kita punya istri, maka kecintaan kita tidak boleh melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Ta'ala mewajibkan suatu perkara, maka wajib kita lebih dahulukan apa yang Allah perintahkan. Maka ini adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk sholat, maka jangan kita tinggalkan sholat, sekalipun mencari nafkah itu termasuk perkara yang diharuskan. Kadang kan manusia enggak,
cari harta, katanya alasannya adalah wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi melupakan sholat. Ya, ketika sholat dia tinggalkan. Maka ini berarti orang ini lebih cinta hartanya, lebih cinta keluarganya daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian dalil yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman untuk dicintai daripada jiwa-jiwa mereka. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya bagi orang mukmin Nabi itu lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Dan insya Allah nanti ada beberapa contoh bagaimana wujud cinta para sahabat, wujud pengagungan para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis, bagaimana kita diharuskan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengawali dengan sumpahnya, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai olehnya, min walidihi wa waladihi, daripada orang tuanya dan anaknya. Rawahu Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu sedang memegang tangannya Umar ibn Al-Khattab. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu. Yang paling aku cintai daripada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Wahai Rasulullah, jenengan itu manusia orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia, kecuali hanya diriku. Ini Umar bin Khattab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladzi nafsi biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, demi jiwaku yang ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Wahai Umar, sehingga engkau mencintai aku daripada dirimu. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu al-an. Wahai Rasulullah, kalau begitu sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah, sungguh engkau wahai Muhammad orang yang lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang baru engkau wahai Umar cinta yang sesungguhnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah melebihi cinta kita kepada selainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang mendapati 3 perkara ini,
maka dia akan mendapatkan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Perhatikan di sini. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya melebihi daripada cinta kepada selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cintanya kepada orang lain bukan karena faktor atau pendorong yang lainnya, tapi dia cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da in anqadahu wa minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Yang ketiga, yaitu apabila orang itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga hal inilah di antara yang akan menjadikan orang itu mendapatkan manisnya iman. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta daripada selain keduanya. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mau murtad kembali kepada kekufuran setelah dia masuk Islam. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW tentang kewajiban seorang muslim untuk mencintai Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Karena enggak mungkin kita akan tumbuh cinta kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Ada pepatah memang benar ya. Jadi siapa yang tak kenal maka tak sayang. Itu kayaknya benar ucapan itu. Jadi siapa yang enggak kenal enggak akan ada rasa cinta. Maka ada beberapa hal yang menjadikan kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, dengan membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW, membaca sirahnya, membaca sejarahnya, maka akan timbul cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi ini tidak jaminan. Paling enggak orang itu mengenal Rasulullah melalui sejarahnya, dia akan ada rasa cinta. Dulu aja, zaman Rasulullah masih hidup, orang kurang apa mengenal tentang kepribadian Rasulullah. Tapi tidak semuanya beriman. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang lainnya. Mereka sangat kenal dengan kepribadian Rasulullah, tapi mereka juga tidak beriman. Tapi berapa banyak orang yang mengenal sejarahnya Rasulullah, maka mereka menjadikan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi membaca sejarah, sirah. Kita aja masa kecil kalau didongengin orang tua, didongengi guru kita, diceritai guru ngaji kita tentang sejarah Nabi Muhammad, sampai sekarang kita masih mengiang-ngiang di telinga kita. Bagaimana mengenal Rasulullah SAW. Susah membayangkan. Andaikan dulu nggak ada yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, mungkin orang itu sampai sekarang tidak akan kenal terhadap Rasulullah SAW. Jadi kadang cerita itu sangat membekas. Cerita itu sangat membekas. Cerita dahulu sampai dewasa pun ingat karena pengaruh cerita atau sejarah. Maka penting sekali. Dan sebaik-baik sejarah, semulia-mulia sejarah, dan seotentiknya, yang paling valid, yang paling benar sejarah adalah sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran memuat sejarah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah memuat sejarah beliau,
tentang kehidupan beliau, dan kemudian para ulama menyambung lidah dengan melalui tulisannya tentang kepribadian Rasulullah, sehingga sejarahnya adalah sangat komplit. Sejarah beliau adalah sangat lengkap dan valid. Adapun tentang sejarah manusia yang lain, hari ini cerita, besok sudah berubah, karena nggak ada patokan tentang segi ilmiahnya, nggak ada patokan tentang apa itu ukuran cerita ini bisa diterima atau tidak. Maka beda dengan sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenali mulai kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir hari apa nih? Hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin. Cuman tanggal yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Dikatakan pula bahasanya tanggal 8 Rabiul Awal. Dikatakan pula bahasanya Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini yang masyhur di kalangan negeri kita. Tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut ahli falakiyah, menurut ahli astronomi, bahwasanya beliau lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Dan ini mendekati. Karena apa? Beliau meninggalnya juga hari Senin tahun 11 Hijriah, dan beliau lahirnya juga tanggal harinya hari Senin. Lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Lalu apa gunanya memperingati kelahiran, matinya juga hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sejarah kelahirannya, kemudian Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim, tidak punya ayah, ayahnya meninggal sebelum beliau lahir. Kemudian beliau lahir dari seorang wanita, Aminah, ibunya. Kemudian ketika umur 2 tahun sampai 4 tahun di bawah asuhan oleh Halimah As-Sa'diyah, dibawa ke jauh dari kota Mekah, karena di kota umumnya banyak wabah yang menyebar. Kemudian di kota itu bahasa sudah mengalami perubahan. Kemudian di desa itu biasanya membentuk fisik, jadi anak itu lebih permainannya masih alami sehingga tubuhnya lebih kuat. Maka itu yang disebutkan oleh ahli sejarah kenapa Rasulullah disusui, dipelihara di kampung yang jauh dari kota Mekah. Lalu ketika umur 4 tahun, Rasulullah SAW mengalami peristiwa besar. Ketika beliau sedang mengembala kambing miliknya orang tua asuhnya, yaitu Halimah As-Sa'diyah, maka Rasulullah ada peristiwa besar, yaitu dibelah dadanya. Proses pembelahan dada sekitar 4 tahun umur beliau. Beliau dibelah dadanya. Dalam sebuah riwayat bahwasanya datanglah makhluk dari langit, ada yang menyebutkan seperti burung, ternyata beliau adalah seorang malaikat. Lalu Rasulullah dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan isi perutnya, isi jantungnya atau hatinya, kemudian dicuci dalam sebuah bejana yang berupa emas, dalam riwayat yang lain airnya air Zam-Zam, kemudian dicuci hadus syayatin, dari noda-noda setan dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya semula, lalu dijahit sehingga bekas jahitannya itu dilihatnya oleh orang-orang yang menyaksikan. Maka ini semua adalah nyata, bukan ilustrasi, tapi betul-betul nyata kejadian tentang pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saudara sesusuan Rasulullah ketika melihatnya melaporkan kepada keluarganya, ini Halimah Sa'diyah, bahwasanya Nabi Muhammad dibunuh. Akhirnya keluarga Halimah datang kepada Rasulullah mencarinya, ketemunya. Lalu setelah itu dengan peristiwa ini, maka keluarga Halimah Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, dikembalikan kepada ibunya. Ketika umur 6 tahun, maka ibunya mengajak Rasulullah untuk ke Yasrib. Nama dulunya adalah Yasrib, kemudian sekarang adalah namanya Madinah, dalam rangka untuk mengunjungi paman-paman Rasulullah. Lah, ketika perjalanan pulang Nabi Muhammad bersama ibunya di sebuah tempat namanya Al-Abwa, ibunya meninggal dunia. Berarti sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu dalam usia 6 tahun. Saat itulah
di bawah asuhan Ummu Aiman, merupakan budak dari warisan ayahnya, budak yang sudah dimerdekakan. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Kakeknya meninggal dunia ketika Rasulullah SAW umur 8 tahun. Maka kakeknya sudah berpesan supaya yang mengasuh ini adalah Abu Thalib. Karena paman-paman Rasul itu banyak. Ada Hamzah, ada Al-Haris dan lainnya. Semuanya itu kakeknya sudah berpesan bahwasanya Nabi Muhammad ini diasuh nanti setelah beliau meninggal adalah Abu Thalib, karena saudara sekandung, saudara seibu. Abu Thalib sangat kasih sayangnya kepada Rasulullah sangat tinggi, dan beliau pembelaannya sangat besar sampai Rasulullah, sehingga ketika musim berdagang ke negeri Syam, maka Rasulullah waktu itu umur 12 tahun itu diajaknya, karena nggak tega nanti kalau ditinggal nggak ada yang rawat, maka Rasulullah diajak. Rasul diajak, dalam perjalanan kelihatan tanda-tanda yang menakjubkan. Rasulullah dalam perjalanan kafilah yang bersama Rasul ini mendapatkan naungan mendung. Kemudian dalam sejarah bahasanya ada pohon itu menaungi Rasulullah. Kemudian belum lagi ada cerita pendeta Bahira bahasanya anak ini ada tanda-tanda kenabian dan akan muncul di antara kalian, maka hendaklah anak ini dibawa pulang. Khawatir nanti orang Yahudi mengetahui anak ini akan mendapatkan celaka, maka suruh bawa pulang Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Syam. Pamannya sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW ketika umur berapa? 25 tahun beranjak dewasa, sudah berdagang, sudah bekerja. Kalau sekarang ada umur anak 25 tahun masih nggak kerja, kebarus gitu ya. Udah 25 tahun, Rasulullah 4 tahun aja sudah mengembala kambing 4 tahun. Dan tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali pernah mengembala kambing. Dan apa ya faedahnya itu? Di antara hewan yang peliharaannya agak ribet itu kambing ternyata. Kambing. Jadi sehingga sebelum mengasuh, mengemong manusia itu sudah ada semacam pelatihan gitu ya untuk mengerawat hewan, dan hewan yang paling susah ternyata kambing. Kalau sekarang di kandang ya, kalau dulu ya diumbar, ya dibawa ke lembah-lembah bukit atau ke tempat-tempat tumbuhnya rumput jauh dari pemukiman, dan itu yang disebut dengan mengembala. Kalau sekarang bukan mengembala ini. Jadi sejarah Rasulullah. Kemudian ketika umur 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan ini menandakan beliau adalah diutus sebagai seorang nabi. Kemudian tidak lama berselang sekitar 2 tahun kurang lebih, turunlah ayat berikutnya yaitu surat Al-Mudassir, dan ini adalah menandakan beliau diutus sebagai seorang rasul, seorang rasul. Mulailah beliau berdakwah, menyampaikan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, meninggalkan praktek-praktek ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada jin dan sebagainya. Maka Rasulullah sampaikan sebagai seorang rasul untuk menyampaikan risalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, lalu Allah Ta'ala memerintahkan hijrah ke kota Madinah selama yaitu 10 tahun, sehingga beliau wafat di kota Madinah. Lengkaplah bahwasanya beliau adalah selama menjadi rasul menyampaikan risalah kurang lebihnya adalah 23 tahun. 23 tahun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi-sisi keindahan akhlak Rasulullah SAW itulah yang menjadikan kita akan cinta. Ya, kita akan cinta. Dengan melihat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Rasulullah, maka kita akan timbul keimanan.
Ini bukan manusia biasa, seorang rasul, rasul yang mulia, tapi dia juga manusia yang tidak boleh diangkat sebagai seorang Tuhan. Maka gelar yang paling mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, seorang hamba penghambaan yang paling sempurna dan seorang rasul yang paling mulia. Sebagai seorang hamba tidak boleh diibadai, seorang rasul tidak boleh diremehkan tentang kedudukan beliau. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasilah untuk kita dapat mencintai Rasulullah SAW adalah dengan membaca Al-Quran dan hadis serta mentadaburinya. Karena semakin kita memahami, mempelajari Al-Quran dan hadis, maka akan tumbuh kecintaan. Karena di sana akan membahas, menceritakan, membicarakan tentang Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah banyak bersolawat kepada beliau. Jadi kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, ini adalah akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta, senang kepada Rasulullah, maka akan menjadikan di lisan kita semakin sering disebut. Jadi dan kemuliaan salawat sangat agung. Dan siapa yang tidak bersolat kepada Rasulullah ketika nama beliau disebut, maka ini adalah termasuk bakhil yang keterlaluan gitu ya. Jadi al-bakhil man dzukirtu indahu walam yusalli alayya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya namun dia tidak mau bersalawat kepadaku. Banyak-banyak bersalawat. Maka ini adalah termasuk wasilah untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak usah pakai salawatan berdiri-berdirian tuh, nggak usah ya di salawat. Kapan aja salawat itu bisa kita lakukan. Jadi tidak menunggu momen tertentu atau acara tertentu. Kapan saja kita bersalawat akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Inna waha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, maka solawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa salawat kita hari ini? Di salawat. Jadi yang paling banyak bersalawat itu benar apa yang dikatakan ulama adalah ahlul hadis yang paling banyak bersolat kepada Rasulullah. Karena setiap hadis itu ditulis pasti ada sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama dahulu hadis itu dijadikan zikir, dijadikan maksurat, dijadikan zikir kesehariannya. Kemudian apa kewajiban bagi seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 8 ya. Jam 8:04. Soalnya saya nanti juga mengajar ini, jadi enggak bisa ini. Kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW yang pertama, membenarkan apa yang beliau ucapkan. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena beliau tidak berbicara kecuali adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, bahwasanya yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau sampaikan wajib bagi orang beriman untuk mempercayainya. Baik perkara itu bisa dicerna oleh akal kita ataupun perkara yang beliau ucapkan itu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Contoh, sebuah contoh. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seekor lalat yang masuk dalam minuman kalian, maka hendaklah mencelupkan lalu
mengangkatnya dan membuangnya. Ya. Jadi apabila ada seekor lalat masuk dalam tempat minum kita, maka Rasulullah menganjurkan minuman itu jangan dibuang, tapi lalatnya celupkan, tenggelamkan, lalu angkat dan dibuang. Kemudian dibuang. Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, karena yang sayap yang satu itu ada penyakitnya dan sayap yang satunya mengandung obat atau penawarnya. Ini zaman dulu belum ada laboratorium penelitian tentang apa itu minuman yang tercampur dengan lalat. Tapi Rasulullah wahyu apa yang beliau sampaikan. Kalau ada kopi, teh, es campur, es cendol yang kemasukan apa itu lalat, maka ya kita mengamalkan hadis. Kita celupkan lalu kita buang lalat, lalu kita minum. Nah, kita minum. Di situ Rasulullah menjelaskan bahwasanya sayapnya ada penyakit dan apa itu sayap satunya ada obatnya. Kita maklum lah kalau lalat itu sukanya hinggapnya di tempat-tempat yang kotor. Jadi ada umbel datang lalat, ada bangkai datang lalat, ada apa itu kotoran datang lalat. Kalau mikirkan ke sana yo enggak jadi keminum atau ini. Enggak usah dibayang, tapi ingat ini Rasulullah wahyu yang beliau sampaikan. Bahasanya walaupun lalat itu ada penyakitnya, tapi satu sisi sayapnya mengandung obat. Tapi memang kita kalau perhatikan lalat itu unik sekali hewan ini. Sekalipun dia suka di tempat yang kotor, kalau kita perhatikan seksama, lalat itu berkilau, baik sayapnya, tubuhnya itu berkilau, hampir tidak ada sesuatu yang nempel di situ. Tapi ingat, bahasanya Nabi menyatakan sayapnya satunya ada penyakit, sayap satunya mengandung obat. Tapi hewan ini walaupun suka di kotoran, itu ya kondisi fisiknya seperti itu, ya seperti itu. Maka wajib bagi kita menerima, membenarkan apa yang beliau sampaikan tentang berita yang beliau sampaikan dalam hal tersebut. Contoh yang lain, misalnya yang kadang manusia itu susah menerima, di akal itu tidak masuk gitu ya, yaitu hadis tentang Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya nanti hari kiamat bahwasanya manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa sehelai kain pun, dalam kondisi belum dihitan, kemudian ditempatkan di mahsyar, dibiarkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu yang lama, lalu Allah Ta'ala mendekatkan matahari. Dalam riwayat mil, ukuran mil ya. Kalau mil kilometer itu 1,6 kilometer, 1 mil ya. 1,6 kilometer. Tapi mil di situ bisa bermakna mil itu adalah tahu sifat alisnya. Nah, itu biasanya kan ada kayak kendi kecil itu. Nah, itu ada penutupnya. Penutupnya itu ada gagangnya itu. Nah, itu orang Arab menyebut itu mil. Itu menyebut mil. Berarti dekat. Ya dekat. Ya, sangat dekat. Bagaimana kita menyikapi? Ya beriman aja apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Entah mil itu dengan ukuran 1,6 km atau dengan ukuran mil seperti jaraknya alat untuk dipakai untuk sifat alis. Kita imani aja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dan pasti benar apa yang beliau sampaikan. Kemudian kewajiban yang kedua mentaati perintahnya. Mentaati perintahnya, ta'atuhu fima amara, mentaati perintahnya, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Maka kalau kita bisa melaksanakan, kita laksanakan. Sebagaimana fattaqullaha mastata'tum, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang Rasulullah SAW maka kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, wajtina bumanaha anhu wajajara, meninggalkan larangannya.
apa yang Rasulullah SAW melarang, maka kita tinggalkan ya. Sebagai wujud cinta, pengagungan, keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangannya kita tinggalkan. Misalnya Rasulullah melarang ya. Rasulullah melarang seorang laki-laki berpenampilan seperti wanita, maka kita tidak boleh seorang laki-laki bergaya, berpakaian, berini seperti perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh bergaya atau berpakaian seperti kaum laki-laki. Maka hendaknya kita tidak melakukan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Maka jangan kita seorang laki-laki memakai perhiasan dari emas. Entah itu kalung, entah itu gelang, entah itu jam tangan. Ya, pokoknya laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari sutra asli. Bukan sutra pabrikan, tapi sutra yang dari bulu ulat. Maka tidak boleh kita memakai pakaian dari sutra. Dan larangan-larangan yang lainnya. Kemudian kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Rasulullah SAW tetapkan ya. Tidak beribadah kecuali dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan. Bagaimana kita sholat sebagaimana Rasulullah perintahkan, shollu kama ra'aitumuni usalli, atau khudhu manasikakum, bagaimana kita cara beribadah ketika umroh atau haji, maka mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita bersolawat, ya solawat sebagaimana para sahabat ketika bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, menjaga dan membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah meninggal dunia, maka sunnah yang diwariskan itulah yang kita pelihara, yang kita jaga, yang kita amalkan, sehingga kita termasuk orang-orang kegolong beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina al-mahdiyina. Hendaklah kalian atau wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidina al-mahdiyin. Kemudian termasuk pula adalah menjaga ahlul bait, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah punya keluarga, maka kita jaga kehormatannya ya. Kita muliakan kehormatannya. Jadi istri-istrinya tidak boleh kita hinakan, sebagaimana orang-orang Syiah telah menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan zina dan sebagainya. Itu adalah termasuk bentuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa hal. Kemudian terakhir yaitu kisah-kisah para sahabat yang bagaimana mereka mengagungkan dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia menjawab, demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta, anak-anak, orang tua, atau ayah dan ibu kami, serta kami juga lebih mencintai beliau daripada air yang dingin di saat kehausan. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib, seorang menantunya, seorang sahabat, seorang kerabatnya. Maka beliau mengungkapkan, demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta, anak, keluarga, orang tua, dan lebih aku cintai daripada ketika mendapatkan air dingin di saat dahaga. Ini bentuk pengagungan cinta seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Harb saat dia masih kafir pernah bertanya kepada Zaid Ad-Dasina radhiyallahu anhu. Zaid bin Ad-Dasina ketika dia dikeluarkan penduduk Mekah dari Al-Haram untuk dibunuh, ya, seorang sahabat yang tertawan dalam tawanan orang Quraisy, maka beliau mau dieksekusi, mau dibunuh. Maka Abu Sufyan berkata, katakanlah demi Allah wahai Zaid,
apakah kamu suka apabila Muhammad sekarang menggantikan kedudukanmu, yakni mau dibunuh, lalu kami memukul lehernya? Jadi apakah kamu suka kalau kamu digantikan oleh Muhammad, lalu nanti dia akan kami penggal lehernya, sedangkan kamu berada di tengah keluargamu, kamu nanti pulang bisa berkumpul aman, hidup kembali bersama keluargamu? Maka dia menjawab, demi Allah, aku tidak rela bila Muhammad sekarang berada di tempatnya saat ini terkena sebuah duri yang menyakitinya. Jangankan di sini, Muhammad di tempatnya aja kalau dia kena duri aku tidak merasa nyaman. Jadi dia tidak senang. Sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Maka Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi beliau dalam kondisi mau mati, terus dikasih pilihan bagaimana kalau Muhammad digantikan oleh kamu digantikan oleh Muhammad, lalu kami penggal lehernya, kami bunuh sehingga kamu bebas. Maka jawabnya seperti itu. Jangankan di sini, di tempatnya aja kalau dia kena duri, maka kami tidak suka, kami tidak rela, gitu ya. Jadi ini adalah pembelaan yang sangat tinggi. Kemudian kisah yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan, tatkala perang Uhud, para penduduk Madinah melarikan diri sambil berteriak, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, sehingga banyak teriakan di penjuru Madinah. Maka keluarlah seorang perempuan dari Ansor dengan berikat pinggang, kemudian dia diberi kabar mengenai kematian anaknya, ayahnya, suaminya, saudaranya, meninggal semuanya. Ya. Saya tidak tahu siapakah di antara mereka yang terbunuh lebih dahulu. Ketika perempuan ini melewati salah seorang dari mereka, ia bertanya, siapakah yang mati ini? Mereka menjawab, ayahmu, saudaramu, suamimu, anakmu. Namun dia malah bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mereka menjawab, kamu maju ke depan. Setelah sampai kepada Rasulullah, melihat Rasulullah, maka ia memegang ujung baju beliau. Lalu dia mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah, aku tidak peduli asal engkau selamat dari orang-orang jahat tersebut. Ini seorang wanita. Jadi suaminya meninggal, ayahnya meninggal, anaknya meninggal, saudara meninggal, itu bebannya lebih ringan ketika dia melihat Rasulullah masih hidup dan selamat, karena dia sangat cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, setiap musibah terasa ringan setelah melihatmu selamat wahai Rasulullah. Jadi wanita ini mengungkapkan setiap musibah yang mengenai dirinya itu terasa ringan setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Kisah yang keempat, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku dibandingkan beliau. Aku tidak mampu menatap beliau demi mengagungkannya. Jadi enggak berani natap wajahnya langsung. Seandainya aku ditanya tentang sifat-sifat beliau, tentu aku tidak sanggup menyebutkannya, karena aku tidak pernah menatap beliau dengan pandangan yang tajam. Jadi enggak berani kalau di hadapan Rasulullah itu nyawang langsung, itu enggak berani. Jadi menunduk beliau. Amr bin As, karena saking hormatnya, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang kelima, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat ayat 2 ini ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahalamu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ketika ayat turun, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah memperdengarkan suara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bila ingin meminta penjelasan kepada
beliau. Jadi beliau nggak pernah berkata, ya, mempengeraskan suaranya kepada Rasulullah. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, orang yang paling keras suaranya. Ya. Ketika ayat turun ini, maka beliau pulang dan duduk di rumahnya dalam keadaan menundukkan kepalanya karena merasa dirinya termasuk ahli neraka. Ya. Sebab suaranya yang paling keras. Sehingga Rasulullah SAW mendengarkan kabar berita tersebut, maka beliau menyatakan dia termasuk ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Jadi sahabat dulu begitu, merasa ayat ini kayaknya kena saya gitu. Maka Rasulullah menjelaskan, enggak, bahwasanya kamu termasuk ahlul jannah. Kemudian dalam riwayat yang lain, mereka sangat perhatian dengan pengagungan kepada Rasulullah, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu kalau mengetuk pintu rumah Rasulullah itu dengan kuku-kukunya supaya tidak terlalu keras, sehingga mengetuknya itu dengan kuku. Gimana ya caranya? Dengan kukunya. Jadi enggak terlalu keras. Ini termasuk adab yang sangat mulia, menjaga perasaan Rasulullah supaya beliau tidak tersakiti dengan suara tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan membawa faedah. Mungkin ada tambahan? Bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.